Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam. di sini kami akan mengerjakan tugas di mata kuliah Etika dan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Ibu Agis Karya dan eh, Bapak Imam Asrowadi. Di sini kami akan mempresentasikan di bab 8 dengan judul Dampak Teknologi Informasi Terhadap Produktivitas dan Kualitas Hidup. Nah, di sini saya sendiri Dinda Tiara Putri bersama teman saya ada Anissa Destis Riswandari dan Nagita Aulia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Baiklah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk di slide yang pertama ini, di sini kita memasuki di pendahuluan. Nah, untuk di yang pertama itu ada kutipan pembuka dari Johnny G. Platt atau G. G. Platt, yaitu ia ini beliau adalah Menteri Kominfo pada tahun 2022. Beliau berkata, transformasi digital nasional harus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses teknologi. Nah, di sini beliau di kutipan ini menekankan pentingnya inklusivitas digital, artinya semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa, harus bisa menikmati manfaat teknologi itu sendiri. Nah, transformasi digital bukan hanya soal kemajuan teknologi, melainkan tetapi juga keadilan sosial digital di seluruh penjuru negeri, agar tidak ada kesenjangan antara yang punya akses dan yang tidak punya akses. Jadi, semuanya merata, tidak hanya di desa, tidak hanya di kota, tetapi di desa juga transformasi digital juga terjadi. Eh, Selanjutnya yaitu ada makna produktivitas dan kualitas hidup digital. Nah, di sini produktivitas digital adalah kemampuan meningkatkan efisiensi, kecepatan kerja, dan nilai ekonomi melalui teknologi informasi. Jadi, kita itu eh, melakukan kemampuan yang kita tingkatkan itu tidak hanya kemampuan seperti kemampuan kita berbicara segala macam, tetapi kemampuan meningkatkan efisiensi dan kecepatan digital juga itu penting untuk nilai ekonomi ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu kualitas hidup digital. Nah, di sini keterhubungan kemudahan layanan publik, pendidikan dan kesehatan dan mobilitas kerja. Jadi, untuk kualitas hidup digital itu tidak hanya tentang teknologi informasi, tapi tentang transformasi juga, transportasi. Jadi, dengan layanan publik yang mudah diakses, terus dengan pendidikan yang mudah diakses, kesehatan yang bisa kita daftar dari rumah, dan mobilitas kerja yang bisa kita akses dari mana saja, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada data ekonomi digital atau BPS dan Kominfo. Nah, dinilai ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai kurang lebih eh, 1.400 triliun berkontribusi itu kurang lebih juga 4% terhadap PPDB nasional. Nah, itu lumayan berfungsi untuk di kita sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu berkontribusi kurang lebih 4% terhadap PPDB nasional dan diproyeksi naik menjadi 18% di tahun 2030 nantinya. Yang artinya ekonomi digital akan menjadi pilar penting di kehidupan di pertumbuhan Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, selanjutnya yaitu eh, e-commerce menyumbang 60%, sekitar 60% dari total ekonomi digital di Indonesia. Nah, di sini itu menunjukkan betapa besarnya peran platform online seperti Tokopedia, Shopee, TikTok, dan lain-lain
perkembangan Indonesia gitu, pertumbuhan Indonesia. Selanjutnya yaitu Indonesia kini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Karena memadakannya potensi besar dalam bidang teknologi dan informasi digital, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada apa namanya, ada Tokopedia, terus ada Shopee, terus ada TikTok Shop, dan masih banyak lagi. Nah, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi menguntungkan juga meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara. Seperti itu. Baik, boleh ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu teknologi dan produktivitas itu hubungannya. Yang pertama, hubungan teknologi, cloud dan otomasi dengan efisiensi kerja. Nah, di sini eh, itu teknologi informasi memungkinkan pengelolaan data cepat dan akurat. Nah, jadi itu memudahkan untuk seluruh elemen masyarakat untuk menemukan pengelolaan data seperti mau membuat KTP, membuat KK baru seperti itu. Selanjutnya, cloud computing memberikan akses penyimpanan dan aplikasi secara online tanpa harus memiliki server sendiri atau biaya lebih hemat. Nah, jadi kita bisa menggunakan cloud untuk cloud yang gratis untuk menyimpan beberapa dokumen kita seperti file penting, seperti dokumen penting itu bisa kita simpan di cloud computing yang cloud computing yang gratis gitu. Terus selanjutnya otomasi AI, IoT dan sistem digital itu bisa mengurangi pekerjaan yang berulang. Terus karyawan juga bisa fokus pada tugas strategi bernilai tinggi. Jadi seperti AI itu bisa memudahkan kita dalam mengerjakan semuanya gitu. Seperti IoT itu memudahkan kita bekerja saat kita seperti di banyaknya sekarang, di banyaknya tempat yang mungkin selalu ada, yaitu pintu otomatis. Itu memudahkan kita yang berada seperti karyawan yang terburu-buru dan seperti ya karyawan yang terburu-buru yang pintunya langsung terotomatis terbuka tanpa harus kita menyentuh pintu itu seperti itu. Nah, selanjutnya peran teknologi rekayasa internet itu sendiri dalam efisiensi kerjanya. Nah, di sini TRI itu berperan dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalisasikan dan mengamankan sistem berbasis internet. Jadi, tidak hanya dari teknologi informasi saja yang berperan, tapi TRI juga di sini berperan dalam merancang dan mengelolanya. Terus dia juga mengoptimalkan dan mengamankan sistem kerjanya seperti itu, yang berbasis internet. Selanjutnya, TRI juga memastikan jaringan, aplikasi call, dan layanan digital berjalan stabil, aman, dan cepat. Nah, di sini TRI juga bisa memastikan seperti jaringan itu bisa berjalan dengan lancar, aplikasi-aplikasi tidak lagi terjadi troubleshooting seperti itu. Terus, TRI juga memungkinkan kolaborasi kerja real time dan akses sistem kapan saja dan di mana saja. Seperti saya bilang tadi, kita bisa kerja dari mana saja dengan menggunakan platform digital seperti menggunakan Zoom. Terus kita bisa menggunakan by WA seperti itu. Baik, terima kasih. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya yaitu dampak TRI pada sektor utamanya. Nah, di sini di sektor yang pertama itu ada industri atau pabrik. Nah, peran dari TRI sendiri itu ada integrasi IoT dan otomasi mesin, monitoring produksi dan yang berbasis data. Nah, di sini integrasi IoT sendiri dan otomasi mesin itu bisa kita monitoring menggunakan seperti handphone kita, maksudnya device kita gitu, yang nantinya dia berbasis data. Contoh manfaatnya, di sini kita bisa mengurangi error pada produksi, terus maintenance otomatis.
Jadi seperti misalnya kita bisa menghidupkan AC secara otomatis di jam 7 pagi dan mematikannya di jam 5 sore ya gitu. Hidup hanya di waktu jam-jam kerja saja. Nah, baik sekarang di sektor UMKM. Nah, untuk di UMKM sendiri, penyediaan website, marketplace, kasir digital, cloud hosting, atau terjangkau. Jadi, di sini di UMKM itu memudahkan seperti kasir, itu mereka tidak perlu mendata manual lagi, tidak perlu memonitoring secara secara tiap hari gitu untuk melihat satu persatu barangnya. Nah, untuk manfaatnya sendiri, UMKM dapat menjual produk secara online dan memperluas pasar. Yang seperti saya bilang tadi, tidak hanya kita bisa tidak menjual barang itu di rumah saja, tapi kita bisa menjual secara online dengan rumah saja dan orang memesan itu bisa langsung datang ke rumahnya seperti itu. Terus selanjutnya yaitu pertanian cerdas atau smart farming. Nah, peran dari TRI sendiri itu penggunaan sensor tanah dan drone dan IoT. Jadi untuk kita bisa melihat sensor tanah, bahwa tanahnya masih gembur atau tidak. Terus untuk drone sendiri itu bisa kita gunakan untuk melihat seluruh perkebunan kita tanpa kita harus mengelilinginya gitu. Jadi kita bisa memantaunya melalui drone dan IoT itu. Nah, petani bisa untuk contohnya untuk manfaatnya sendiri, petani bisa menentukan waktu tanam irigasi dan pupukan secara presisi. Jadi eh, dia sudah pasti tidak, misalnya minggu ini kita sudah melakukan pemupukan gitu. Tidak, kita tidak lupa karena sudah ada monitoring itu tadi. Nah, mungkin bisa slide selanjutnya. Nah, baiklah pada slide ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu contoh layanan cloud lokal yang mendukung. Yang pertama itu ada Dewa Web. Dewa Web sendiri itu cloud hosting dengan keamanan ISO 27001, cocok untuk UMKM dan startup. Nah, Dewa Cloud juga adalah platform cloud infrastruktur, platform yang disediakan oleh Dewa Web ditunjukkan untuk bisnis, developer, dan tim DevOps yang membutuhkan infrastruktur cloud lokal. Beberapa fitur utama yang ditawarkan yaitu yang pertama ada penagihan atau billing berdasarkan pemakaian nyata, pay per use, dan tanpa biaya tersembunyi. Yang kedua itu ada outbound dan inbound data transfer tanpa limit pada paket tertentu. Yang ketiga ada auto scaling vertikal dan horizontal untuk kontainer atau instan agar bisa ditangani lonjakan trafik. Kemudian proteksi keamanan seperti anti DDoS gratis dan monitoring keamanan via tim SOC 24 kali 7 per jam jika lihat bagian keamanan di paling bawah. Nah, keunggulannya itu em, yang pertama ada Dewa Web telah memperoleh sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi. Yang kedua ada Dewa Web memiliki tim keamanan in-house bernama Dewa Guard yang bertugas 24 kali 7 untuk memonitoring respon insiden dan threat intelligence. Yang ketiga ada penggunaan infrastruktur lokal data center di Indonesia yang juga membantu aspek regulasi data localization. Yang kedua ada ID ID Cloud Host. Nah,
Agile House ini yaitu layanan server dan website yang terjangkau untuk sekolah, komunitas, dan usaha kecil. Apa itu ID Cloud Host, yaitu perusahaan penyedia layanan cloud computing dan hosting lokal asal Indonesia yang berdiri sejak tahun 2015. Di bawah naungan PT Cloud Hosting Indonesia, mereka menyediakan layanan infrastruktur digital berbasis cloud untuk individu, developer, startup, instansi pendidikan, hingga lembaga pemerintahan. Nah, layanan utama di ID Cloud Host ini yaitu menawarkan berbagai produk berbasis infrastruktur AS, Service, dan platform atau service PaaS. Antara lain, yang pertama ada cloud hosting, yang kedua ada virtual server, yang ketiga ada object trunks, yang keempat ada Kubernetes dan Container Service. Yang kelima ada domain dan email hosting. Yang keenam ada Education Cloud dan Gov Cloud. Selanjutnya Telkom Cloud. Nah, Telkom Cloud dipakai untuk instansi pemerintah dan perusahaan besar dalam digitalisasi layanan publik. Layanan cloud lokal yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia, penyedia infrastruktur digital terbesar di Indonesia. Perusahaan BUMN ini di BUMN di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi, Telkom Cloud dirancang untuk mendukung kebutuhan pemerintah, BUMN, korporasi UMKM, startup, dan lembaga pendidikan di Indonesia. Layanan utama yang ada di Telkom Cloud itu yang pertama ada cloud infrastruktur, yang kedua ada cloud platform, yang ketiga ada software as service, yang keempat ada backup dan disaster recovery, yang kelima ada security dan compliance. Nah, infrastruktur dan teknologi uh, Telkom Cloud didukung oleh data center kelas dunia milik Telkom Group yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada Neutra DC yang mencangkup Jakarta, Batam, Surabaya, dan Balikpapan. Data center tier 3 dan tier 4 memiliki sertifikasi ISO 27001, ISO 20000, dan PCI DSS untuk keamanan transaksi digital. Kemudian infrastruktur berbasis teknologi VMware, OpenStack, dan Kubernetes dikelola oleh Telkom Sigma, anak perusahaan Telkom yang fokus pada solusi IT, enterprise, dan cloud computing. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu telework kerja jarak jauh. Eh, telewo- Telework atau kerja jarak jauh adalah sistem bekerja dari luar kantor fisik dengan memanfaatkan internet perangkat digital dan aplikasi kolaborasi online seperti Google Workspace, Zoom, Slack, dan Microsoft Teams. Karyawan tetap dapat berkomunikasi rapat dan mengerjakan tugas tanpa harus berada di kantor. Nah, perkembangan setelah pasca pandeminya yaitu yang pertama ada ASN atau aparatur sipil negara menggunakan sistem WFO dan WFA bergantian. Startup dan perusahaan digital menerapkan remote working penuh. Yang ketiga ada freelancer bekerja secara daring melalui platform seperti Upwork dan Freelancer. Kemudian dampak positifnya yang pertama ada fleksibel, dapat bekerja di mana saja, menghemat waktu dan biaya transportasi. Yang kedua ada efisiensi biaya, perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk sewa kantor, listrik, dan operasional. Yang ketiga ada produktivitas meningkat, pekerja dapat fokus dalam lingkungan yang nyaman. Yang keempat yaitu keseimbangan hidup, beberapa orang merasa lebih seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu yang pertama rawan overwork, batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi kabur. Kemudian ada isolasi sosial, berkurangnya interaksi langsung dengan rekan kerja
bisa menimbulkan rasa kesepian. Yang ketiga ada gangguan komunikasi. Miskomunikasi bisa terjadi karena tidak langsung bertemu. Yang keempat ada keamanan data, risiko kebocoran data jika perangkat kerja tidak dilindungi dengan baik. Nah, etika kerja antar online-nya yaitu agar network tetap profesional dan efisien penting menerapkan etika yang pertama, disiplin waktu. Tetap mengikuti jam kerja dan jadwal rapat. Yang kedua, ada menjaga kerahasiaan data. Gunakan jaringan aman, hindari pembagian dokumen rahasia sembarangan. Yang ketiga, ada hormati jam kerja rekan tim. Jangan menghubungi di luar waktu kerja tanpa alasan penting. Yang keempat, ada komunikasi efektif. Gunakan bahasa profesional dalam chat, email, dan rapat daring. Yang kelima, ada tanggung jawab pribadi. Selesaikan tugas tepat waktu meskipun tanpa pengawasan langsung. Slide selanjutnya. Nah, yaitu kesenjangan digital atau digital divide. Ah, Kesenjangan di digital adalah perbedaan kemampuan dan akses terhadap teknologi informasi dan internet antara kelompok masyarakat, wilayah, atau tingkat ekonomi yang berbeda. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam memperoleh pendidikan, ekonomi, dan layanan publik. Nah, di sini kita dapat melihat data kondisi di Indonesia, data Kominfo 2023. Menurut Kominfo, masih ada sekitar kurang lebih 7.000 desa atau kelurahan yang belum memiliki akses internet memadai. Lalu, data BPS menunjukkan bahwa akses internet rumah hingga di, rumah tangga di kota lebih dari 80%, sedangkan di desa kurang dari 55%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan jauh lebih diuntungkan dibanding masyarakat pedesaan. Kemudian ada upaya pemerintah untuk pemerataan. Yang pertama ada Palapa Ring. Nah, proyek jaringan serat optik nasional yang menjadi tulang punggung konektivitas internet dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua ada Satria 1, satelit yang menyediakan akses internet bagi lebih dari 150.000 sekolah, puskesmas, dan kantor desa di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga ada program Desa Digital Jawa Barat, pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi. Lalu isu keadilan sosial digitalnya. Akses internet kini dianggap sebagai hak dasar masyarakat. Tanpa akses internet, seseorang akan sulit mengikuti pendidikan online, mengakses layanan kesehatan dan administrasi digital, mendapatkan peluang ekonomi seperti e-commerce atau kerja daring. Oleh karena itu, pemerataan akses digital sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan peluang. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yaitu teknologi kesehatan digital, e-health. E-health adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung sistem layanan kesehatan. Tujuannya agar proses pemeriksaan, administrasi, pengobatan, dan informasi medis menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Contohnya yaitu Halodoc dan Halo Dokter, aplikasi konsultasi dokter secara daring atau telemedicine. Yang kedua ada Peduli Lindungi, digunakan untuk pelacakan vaksinasi dan kondisi kesehatan masyarakat. Yang ketiga ada SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, membantu pengelolaan administrasi dan rekam medis secara digital sehingga lebih struktur dan efisien. Lalu ada isu privasi data. Data kesehatan termasuk data pribadi sensitif sehingga harus dilindungi secara hukum. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pengumpulan data hanya dengan izin pasien. Penyimpanan dan penggunaan data harus setujuan pelayanan. Data tidak boleh disalahgunakan oleh pihak manapun. Pihak pengelola wajib menjaga keamanan sistem dan akses. Kemudian manfaatnya, layanan kesehatan menjadi lebih efisien dan cepat. Dokter dan pasien dapat berinteraksi jarak jauh tanpa harus datang ke rumah sakit. Administrasi rumah sakit menjadi lebih mudah, transparan, dan minim kesalahan. Pemantauan pasien lebih mudah melalui sistem digital. Mungkin slide selanjutnya, yaitu telehealth dan mental health. Nah,
Untuk telehealth sendiri yaitu layanan kesehatan jarak jauh menggunakan media komunikasi seperti video call, chat, atau telekomunikasi. Contohnya konsultasi dengan dokter melalui aplikasi Halodoc atau Halo Dokter tanpa perlu datang ke klinik, yaitu mHealth atau Mobile Health adalah penggunaan aplikasi kesehatan di smartphone untuk memantau kondisi tubuh secara mandiri, seperti mengecek tekanan darah, menghitung kalori dan langkah kaki, mengingat minum obat atau jadwal kontrol. Nah, untuk manfaatnya sendiri, itu yang pertama ada akses cepat dan praktis bagi masyarakat di daerah terpencil, efisiensi waktu dan biaya. Pasien tidak perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada pemantauan mandiri, pasien bisa mengontrol kondisi tubuhnya setiap hari. Yang keempat ada peningkatan literasi kesehatan, masyarakat lebih sadar pentingnya pola hidup sehat. Yaitu, kemudian ada tantangannya ketergantungan internet dan perangkat digital tanpa jaringan yang baik lainnya tidak berjalan optimal. Kemudian validitas data medis. Aplikasi harus akurat agar tidak menimbulkan salah diagnosis. Kemudian privasi data pribadi. Informasi kesehatan harus mengikuti Undang-Undang PDP 2022 agar tidak bocor atau disalahgunakan. Yang terakhir, kesadaran pengguna tidak semua orang paham cara menggunakan aplikasi kesehatan dengan benar. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya yaitu etika dan dampak sosial. Nah, pada bagian ini itu kita meninjau bagaimana teknologi digital itu mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, berinteraksi, dan menjaga kesejahteraan diri. Nah, di sini tuh ada pertanyaan utama ya, yang dimana apakah teknologi itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan manusia? Nah, jawabannya itu iya, teknologi itu memang membawa manfaat besar kayak informasinya itu lebih cepat diakses, layanan publik itu termasuk kesehatan dan administrasi menjadi lebih efisien, membuka peluang kerja jarak jauh, bisnis digital, dan lapangan profesional baru. Nah, namun ada juga dampak sosial yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini itu ada dampak negatifnya ya. Yang pertama, budaya kerja yang berubah. Di mana yang dulu itu jam kerja itu hanya di kantor, sekarang itu orang sering tetap bekerja setelah jam selesai karena mudah dihubungi. Lalu akibatnya itu batas antara pekerjaan dan kehidupan itu menjadi pribadi itu menjadi kabur. Lalu yang kedua itu ada digital burnout, yang dimana terlalu lama bekerja di depan layar, rapat online yang bertumpuk, dan notifikasi yang terus-menerus itu dapat menyebabkan kelelahan mental. Nah, dampaknya itu akan mencakup stres, insomnia, dan menurunnya motivasi. Lalu ada ketergantungan teknologi, yang dimana banyak aktivitas yang tidak bisa terlaksana tanpa internet. Jika sistem digitalnya terganggu, aktivitas sosial dan ekonomi juga terlambat. Nah, makanya peran etika profesi di TRI itu sangat penting, yang dimana yaitu kita itu mengembangkan teknologi yang aman, inklusif, dan berpihak pada manusia. Lalu kita juga menjaga keamanan data dan privasi pengguna, serta mendukung keseimbangan kehidupan digital agar teknologinya itu tidak menguasai manusia, tetapi membantu manusia. Dengan kata lain, teknologi itu harus digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan menambah tekanan hidup. Nah, lalu di slide selanjutnya itu ada studi kasus lokal ya. Nah, di sini itu terdapat tiga jenis contoh nyata dampak teknologi di Indonesia. Yang pertama itu ada telework dan kesejahteraan karyawan. Banyak perusahaan itu menerapkan remote working setelah pandemi. Dampak positifnya sendiri itu emang fleksibel, biaya hariannya lebih hemat, nggak macet. Tapi dampak negatifnya itu lebih banyak, kayak misalnya karyawan itu merasa selalu dituntut untuk online, sulit memisahkan waktu kerja dan waktu pribadi, serta menyebabkan burnout dan stres. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa teknologi itu harus diiringi manajemen waktu dan kesehatan mental. Lalu yang kedua itu ada kesehatan jaringan di Papua. Nah, masih ada di daerah yang belum memiliki internet stabil, padahal internet penting untuk sekolah, layanan kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah itu berupaya melalui Satria Satu, yaitu menyediakan internet ke sekolah atau puskesmas terpencil. Dan yang kedua itu adalah
Palaparing Timur, yaitu membangun serat optik wilayah timur, yang dimana ini itu menunjukkan bahwa transformasi digital itu harus merata, tidak boleh hanya dinikmati di kota besar. Lalu yang ketiga itu ada kebocoran data di Pusat Data Nasional PDN pada tahun 2024. Nah, ini itu terjadi kebocoran data layanan digital pemerintah. Masyarakat itu khawatir karena data pribadi itu bersifat sensitif. Hal ini menekankan pentingnya keamanan siber, penegakan UU PDP, pengelolaan data yang bertanggung jawab. Nah, makanya teknologi itu nggak boleh hanya cepat, tetapi harus aman. Terus selanjutnya di sini tuh ada slide selanjutnya ada ringkasan dan refleksi ya. Yang dimana inti dari pembahasan ini tuh teknologi itu meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, tetapi manfaat tersebut itu hanya bisa dirasakan jika teknologi itu digunakan secara etis, aman dan merata. Di sini itu terdapat teknologi informasi itu dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Namun hanya jika digunakan secara tanggung jawab. Transformasi digital juga itu harus memastikan akses merata bukan hanya untuk kota dan sektor tertentu. Lalu telework, cloud, UKM, digital, smart farming, dan telehealth menunjukkan bahwa teknologi itu bisa memberi manfaat sosial nyata. Namun resiko seperti kebocoran data, kesenjangan akses, dan digital burnout itu perlu dikelola dengan etika. Untuk nilai etika profesi pada TRI sendiri, yang pertama itu ada integritas, yaitu jujur dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem sistem digital. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab sosial, yaitu teknologi itu harus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Serta yang ketiga itu keadilan digital, yang dimana memastikan semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Nah, untuk slide selanjutnya itu terdapat pertanyaan diskusi. Untuk kita berdiskusi mungkin ya. Untuk pertanyaan pertama di sini tuh, apakah teknologi yang kita gunakan saat ini sudah benar-benar meningkatkan kualitas hidup kita atau justru menambah tekanan? Terus yang kedua itu, bagaimana kita dapat memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses internet? Lalu yang ketiga itu, apa tanggung jawab kita sebagai generasi digital dalam menjaga privasi data dan etika penggunaan teknologi? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Aku mau menjawab. eh, Ya, silakan Dinda. saya akan menjawab di pertanyaan, apakah teknologi yang kita gunakan saat ini sudah benar-benar meningkatkan kualitas hidup kita? eh, atau justru menambah tekanan. Nah, kalau menurut saya sendiri, di sini teknologi itu meningkatkan kualitas hidup melalui kemudahan akses informasi, terus dan layanan. Namun, jika tidak diatur, teknologi justru menambah tekanan seperti beban kerja, berlebihan, dan kelelahan digital. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin Nagita ingin menjawab. Ya, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu bagaimana kita dapat memastikan transformasi digital tidak meninggalkan masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses internet. Nah, di sini jawaban dari saya, menurut saya, yaitu caranya dengan memperluas infrastruktur jaringan secara merata, memberikan pelatihan literasi digital, dan mengutamakan pemerataan dalam kebijakan pemerintah seperti program Satria Satu dan Desa Digital. Teknologi harus menjadi hak semua warga, bukan hanya yang berada di kota. Mungkin cukup dari saya. Baik, mungkin karena teman-teman saya sudah menjawab, di sini saya akan menjawab nomor tiga ya, yaitu apa tanggung jawab kita sebagai generasi digital dalam menjaga privasi data dan etika penggunaan teknologi. Nah, jawabannya itu, kita itu bertanggung jawab untuk menjaga keamanan akun, menggunakan password kuat, memahami izin aplikasi, serta tidak menyebarkan data pribadi orang lain. Kita juga perlu mendukung penggunaan teknologi yang aman, bermoral, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, mungkin itu aja sih jawaban nomor tiga. Mungkin saya serahkan ke moderator ya. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi diskusi kita pada hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya dalam menyimak presentasi kami pada hari ini. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.